Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Darwis. Eh, saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia, program studi Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk UTS dari mata kuliah Grafika Komputer. Nah, langsung saja. Di sini saya akan membahas yaitu algoritma pembentukan garis DDA atau Digital Differential Analyzer. Nah, tugas algoritma pembentukan garis ini adalah mencari kombinasi piksel terbaik agar garis terlihat selurus mungkin karena ketika kita menggambarnya di sistem raster display, nah gambar tersebut harus didefinisikan lewat deretan piksel. Nah, kan display ini kan merupakan kumpulan dari piksel. Karena piksel tersebut berbentuk kotak diskrit, ya, garis miring seringkali terlihat patah-patah atau istilahnya jegis. Nah, nah sistem raster yaitu menggunakan sekumpulan piksel atau display ini menggunakan sekumpulan piksel yang berbentuk kotak. Nah, adanya algoritma ini nanti diharapkan tidak lagi menimbulkan efek jegis pada garis miring yang akan divisualisasikan. Nah, perlu dipahami bahwa sistem koordinat layar komputer kita itu sedikit berbeda dengan sistem Cartesius matematika pada dasarnya, ya, atau yang biasa kita gunakan. Jadi pada layar komputer ini titik tengah atau 0,0 itu tidak berada di tengah sama seperti yang ada di sistem Cartesius matematika. Nah, di display atau monitor itu titik tengahnya atau 0,0-nya itu berada di pojok kiri atas. Ya, tapi untuk landasan perhitungan algoritmanya itu tetap sama, tetap mengacu pada persamaan garis linear standar di Cartesius matematika, yaitu Y sama dengan M dikali X tambah B, di mana konstanta M ini bertindak sebagai kemiringan atau slope garis. Nah, dari persamaan ini kita tahu bahwa setiap perubahan nilai X sebesar delta X akan memicu perubahan nilai Y sebesar M atau atau slope garis ini dikali dengan delta X. Nah, untuk langkah kerja komputasi dari algoritma TDA ini, pertama itu kita tentukan titik awalnya dulu. Titik awalnya itu X0 dan Y0. Kemudian mungkin dari pojok kiri atas X0 X0, Y0, kemudian titik akhirnya di mana kita tandai di titik akhir yaitu X1, Y1. Nah, kemudian kita akan menghitung selisih jaraknya, di mana nanti rumusnya adalah delta X sama dengan X1 yang di titik akhir dikurangi dengan X0 yang ada di titik awal, dan delta Y sama dengan Y1 yang ada di titik akhir dikurangi dengan Y0 yang berada di titik awal. Nah, kemudian nanti kita akan menentukan stepnya atau M-nya. Itu caranya itu eh, delta X, delta Y. Nah, untuk menghitung increment yaitu untuk X increment sama dengan delta X dibagi step, dan Y increment sama dengan delta Y dibagi step. Kemudian kelima, lakukan perulangan nilai.
di mana X sama dengan X ditambah X increment, kemudian Y sama dengan Y ditambah Y increment. Nah, kemudian terapkan fungsi pembulatan atau round untuk mendapatkan posisi pixel bulat di layar digital atau untuk plot pixel fisiknya. Jadi kita menggunakan pembulatan, di mana nanti lebih detailnya di simulasi perhitungan di sini. Jadi studi kasusnya adalah menghubungkan dari titik awal itu 10,10 ke titik 17,16, di mana stepnya itu setelah dihitung itu 7. Stepnya itu 7, kemudian X incrementnya itu 1, dan Y increment sama dengan 0,86. Nah, kita coba kita interpolasikan koordinat dari 10,10 menuju ke 17,16. Jadi sumbu Y akan bertambah secara fraksional sebesar Y increment atau 0,86 di setiap tahapannya atau iterasinya. Jadi karena komputer kita tidak bisa menyalakan setengah piksel, jadi satu piksel ya udah satu piksel tok, tidak bisa kita manfaatkan berapa persen dari piksel tersebut. Jadi kita menggunakan fungsi pembulatan atau round. Jadi nanti kalau pembulatannya lebih nilainya itu lebih dari 0,5, nanti kita bulatkan ke atau sama dengan 50, kita bulatkan ke atas. Kalau di bawahnya kita bulatkan ke bawah seperti contoh yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu analisis karakteristik ya dari algoritma DDA. Jadi algoritma ini memiliki kelebihan, yaitu logika pembentukannya itu sangat sederhana, kemudian mudah dipahami dan representasi langsung dari rumus linear dasar. Jadi kita perhitungannya itu sama seperti di sistem Cartesius matematika pada dasarnya, pada umumnya. Namun kelemahannya itu komputasi floating point yang tadi, di mana kita harus melakukan pembulatan dan lain-lain. Jadi akan menguras resource memory jika digunakan secara intensif. Jadi misal titiknya terlalu jauh ya, nanti akan melakukan pembulatan terus berulang-ulang yang sangat intensif ya, jadi dapat menguras resource dari memori. Nah, solusi alternatifnya dimana kalau untuk performa tinggi atau misal kita mencari kecepatan pemrosesan dari komputer kita, atau mungkin ya di kelas industri ini lebih baik menggunakan algoritma Bresenham, yang mana itu murni operasi bilangan integer. Jadi tidak ada floating point di sana. Jadi nanti tidak akan membulatkan terus. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya ucapkan mohon maaf saya yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.